Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Penjelasan Imam. Oke, untuk hari ini kita akan membahas lanjutan dari kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar atletik. Cabangnya adalah cabang lari 100 meter dan juga cabang lompat atau lompat jauh. Untuk hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam cabang yang ketiga, yaitu nomor tolak atau lompat lempar. Kita masuk ke tolak peluru atau bahasa Inggrisnya shot put. Oke, langsung saja kita lihat ya. Yang belum paham tentang apa tadi ya, yang teknik ini ya, teknik tolak peluru gaya membelakangi. Teknik peluru gaya membelakangi, kita lihat dulu ya video berikut ini. This is the place where these athletes will take the next step on their Olympic dream. I can't help but feel that this athlete needs a world record to win this event. Well, here we go with round one then. That's a foul attempt. That's not legal, I'm afraid. You'll have to have another go in the next capacity and beautiful on the eye. The Polish athletes have received good support all the way through this Olympic Games. Today's no different. There's a real opportunity to finish in the top three. First attempt now. Uncoils now. Well, that's going to go out, and it's going to be long, this one, very long. Oh, that's massive! Absolutely massive! A huge new personal best. Shot put event. A number of different contenders that could all take home a medal here. Sends this one high and long. Well, that went up and out there, and the technique at the end was very good, and that makes it a decent shot here. Well, what a terrific performance that was. Quite rightly taking the applause. Kita juga perlu tahu gaya menyamping seperti apa. Sebelum kita analisa, kita lihat video berikut ini. Oke, main set put PAF Global Atletik sesuai dengan KI dan KG SMA, sesuai dengan EKTSP tahun 2020, sesuai Permendikbud nomor 37 tahun 2008. KI-nya adalah 3.3 menganalisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Kalau 4.3-nya mempraktikkan hasil analisis keterampilan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif. Itu dasarnya. Kita mencoba masuk ke satu. Gerak keseluruhan dari teknik. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada meluncur, yang ketiga ada pelepasan, dan juga ada pemulihan. Kita lihat deskripsi analisisnya.
Teknik tolak peluru linear dibagi dalam tahap berikut ini, yaitu persiapan, meluncur, pelepasan, dan pemulihan. Dalam tahap persiapan, penolak menempatkan diri untuk meluncur. Ini ya, persiapan ini menempatkan diri meluncur. Kedua adalah tahap meluncur. Tahap meluncur, penolak dan peluru melakukan akselerasi untuk persiapan tahap menolak, melakukan percepatan atau bahasanya akselerasi untuk bisa mendapatkan momentum gerakan. Selanjutnya, dalam tahap pelepasannya, dalam pelepasan dihasilkan kecepatan awal dan ditransfer ke peluru sebelum dilepaskan. Ini ada transfer dari kecepatan badan ke tangan, dari tangan ke peluru. Selanjutnya, dalam tahap pemulihan, penolak menahan dan menghindari kesalahan. Yang dimaksud kesalahan di sini apa? Dalam peraturan tolak peluru sendiri kan kita tahu bahwa kalau yang melempar atau menolak peluru itu keluar dari lingkaran lempar, maka berapapun jarak atau prestasi yang dihasilkan akan dianggap tidak sah atau dis. Itu ya. Oke, lanjutnya kita masuk lebih detail lagi di preparation atau tahap persiapan. Gambarnya diperbesar ini ya, kita potong satu. Di dalam tahap persiapan ini yang kita lihat ini gaya membelakangi ya, gaya O'Brien. Kita lihat pada karakteristik analisisnya itu penolak berdiri tegak di bagian belakang lingkaran punggung menghadap ke stepboard. Tubuh dibungkukkan ke depan paralel dengan tanah, atau selanjutnya badan seimbang dengan satu kaki topang ya, satu kaki topangnya ditekuk, kaki topang ditekuk sementara tungkai bebas ditarik ke arah lingkaran belakang. Nah, ini untuk mengambil momentum. Ini gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, jauh pegangan ya. Sebelum kita melakukan itu, kita lihat pegangan dulu. Pegangan peluru yang betul adalah seperti ini ya, memegang peluru secara kokoh. Kalau kita analisa karakteristik tekniknya, pertama peluru terletak pada jari-jari tangan dan pangkal jari, bukan digenggam tapi ada di jarinya ya. Selanjutnya, jari-jari paralel dan sedikit terpisah. Peluru ditempatkan pada bagian depan leher ya, ibu jari pada tulang selangka seperti ini, nempel di tulang selangka. Siku keluar dengan sudut 45 derajat terhadap badannya, diangkat, jadi sikunya agak diangkat ke atas 45 derajat. Selanjutnya pada tahap glide atau tahap meluncur. Pada tahap meluncur ini tujuan untuk mengawali gerakan percepatan, menempatkan badan untuk gerakan menolak terakhir. Atau kita analisa tekniknya, karakteristik tekniknya. Yang pertama, badan bergerak ke depan menuju ke tumit, tidak mendudukkan pinggul. Kaki bebas ayun didorong rendah ke arah balok panah penahan. Kaki topang diluruskan di atas tumitnya. Selanjutnya, kaki topang memelihara kontak dengan tanah selama gerak meluncur itu. Selanjutnya, bahu dijaga tetap bidang terhadap belakang lingkaran. Seperti itu ya. Kalau ini dari samping kita lihat, kalau ini dari belakang seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke tahap meluncur. Foot placement atau penempatan kakinya, penempatan kaki seperti ini, gaya membelakangi. Tujuannya untuk mengawali gerak percepatan dan menempatkan badan untuk tolakan terakhir. Karakteristik analisisnya, gerak luncuran pada tumit kanan dan mendarat pada telapak kaki. Kaki kanan ditempatkan pada titik pusat lingkaran lempar. Kaki kanan yang di pusatnya ya, kaki kanan ini di pusat. Kaki mendarat hampir serentak, kaki dan kanan duluan. Jadi berbarengan atau bersama-sama, hampir bersama-sama, tapi kaki kanan terlebih dahulu. Kaki kiri mendarat pada telapak kaki bagian bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap delivery atau tahap pelepasan. Part 1, power position atau posisi kekuatan. Guna untuk memelihara kecepatan peluru dan mulai bergerak kecepatan yang utama. Kalau kita analisa karakteristik tekniknya, berat badan ditumpukan pada telapak kaki kanan bagian depan, lutut kanan ditepuk seperti gambar ini ya. Selanjutnya, tumit kaki kanan dan kaki jari-jari kaki kiri ditempatkan secara segaris. Pinggul dan bahu dipilingkan atau diturunkan, kepala dan lengan kiri dikunci ke belakang seperti ini. Siku kanan membentuk sudut siku-siku dengan badan, sudut siku-siku dengan badan masuk 90 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pelepasan part 2 atau main acceleration atau fokus utama dari kecepatan akselerasinya. Oke, untuk memindahkan kecepatan dari pelempar ke peluru. Dari kecepatan yang ada di tangan pelempar ini kita pindahkan gayanya ke peluru supaya mendapatkan kecepatan. Selanjutnya,
Kita analisa tungkai kanan ya, tungkai kanan diluruskan dengan gerakan memutar yang eksplosif sampai pinggang kanan menghadap bagian depan lingkaran lempar. Jadi bukan hanya tangannya saja yang mendorong, tapi juga didukung oleh tungkai badan atau poros badan ini berputar secara bersama-sama sehingga menghasilkan momentum yang lebih besar. Selanjutnya tungkai kiri hampir diluruskan dan ditahan, yang kiri sebelah sini ya, hampir diluruskan dan ditahan, mempengaruhi sudut. Gerakan memilin tubuh diblok oleh lengan kiri dan bahu. Gerakan memilin atau memutar. Jadi dari lengan ini bagian, selanjutnya dan kaki. Siku kanan diputar dan diikat dalam arah lemparan. Selanjutnya berat badan ditransfer dari kaki kanan ke kaki kiri. Karena ini berputar, berpilin, terus bebannya dari kaki semula dari kaki kanan kita pindah ke kaki kiri. Kenapa? Supaya momentum dari lemparan itu bisa maksimal ke depan. Selanjutnya terakhir adalah tahap pelepasan peluru atau film arm movement part 3 ya. Tujuan untuk memindahkan kecepatan, sama seperti tadi part 1 dan 2. Kita analisa serangan dari lemparan pelempar dimulai setelah tubuh dan tungkai-tungkai diluruskan sepenuhnya. Ini ya, setelah semua lurus berarti ini benar-benar semua gaya sudah dipindahkan ke peluru. Lengan kiri ditekuk dan dilepaskan berat badan, kiri ditekuk untuk tambah dorongan. Selanjutnya percepatan diteruskan dengan pergelangan tangan diregangkan sebelumnya, ibu jari ke bawah, jari-jari memutar keluar setelah peluru dilepaskan. Selanjutnya kaki-kaki menyentuh tanah untuk melepaskan peluru, dan dilanjutkan kepala ada di belakang kaki kiri dan menahan sampai saat melepas peluru. Jadi ditahan dengan posisi seperti ini. Lebih jelasnya lihat gambar ini ya. Selanjutnya tahap pemulihan atau terakhir atau ini follow through ya, supaya tidak jatuh dapat pelanggaran, untuk menghindari pembuatan kesalahan setelah kita melempar, setelah kita menolak peluru. Selanjutnya kalau kita analisa gerakannya, lihat gambar ini ya, kaki-kaki cepat berganti setelah peluru lepas ya. Jadi kaki kiri yang tadi di depan saat kita melempar, langsung kaki kanan mengganti ke depan supaya bisa mengerem. Tungkai kanan ditekuk, bagian atas diturunkan, badannya diturunkan supaya titik keseimbangannya supaya lebih dekat dengan tanah biar lebih stabil. Selanjutnya kaki kiri diayun ke belakang, kaki kiri yang tadi di depan ayo langsung ayun ke belakang, ganti kaki kanan, pandangan mata ke bawah ya. Karena pandangan mata ke bawah ini fungsinya untuk apa? Hanya persepsi aja. Kalau kita lihat ke bawah maka akan lebih stabil. Ini memandu persepsi dari mata ke kinerja otak. Oke, sekarang kita masuk ke tolak peluru gaya berputar atau wall sequence rotation technically atau teknik berputar atau spin. Kita lihat gambarnya secara keseluruhan dari preparation ini, persiapan dari turn, delivery, recovery. Kita analisa gerakannya. Sebenarnya biasanya yang diajarkan di sekolah itu hanya teknik gaya tolak peluru, gaya menyamping dan ortodok atau membelakangi. Ini teknik ini sangat susah untuk digunakan oleh pelajar. Biasa digunakan oleh atlet-atlet papan atas atau top player, top atletnya ya, digunakan di tingkat internasional. Kalau kita mencoba menganalisa, walaupun ini tidak dipakai, tapi untuk kita pengetahuan lebih banyak lagi, ternyata ada 3 gaya dalam tolak peluru, yaitu gaya menyamping seperti tadi, gaya ortodok atau membelakangi, dan ini yang gaya yang mungkin ada beberapa orang yang baru tahu ya, gaya spin atau rotation technically wall sequence. Kita coba analisa deskripsi gerakannya. Teknik tolak peluru rotasi dibagi dalam 4 tahap, sama seperti preparation, persiapan, berputar atau turn, pelepasan, delivery, dan pemulihan atau recovery. Tahap persiapan, penolak bergerak ke posisi optimum untuk memutar putaran dan membentuk prakontraksi. Selanjutnya tahap berputar, peluru dipercepat saat penolak bergerak ke posisi optimum untuk melepaskan peluru. Selanjutnya tahap pelepasan dihasilkan kecepatan awal dan ditransfer ke peluru sebelum dilepaskan. Yang terakhir tahap pemulihan, penolak menahan dan menghindari kesalahan. Kalau kita lihat ini, kalau kita analisa, kalau kita belajar sedikit tentang fisika, di situ ada gaya gerak berputar. Di mana ada suatu benda berputar, pasti dia akan mendatangkan gaya untuk keluar dari lingkaran putaran itu, atau gaya sentrifugal. Bagi yang belum tahu gaya sentrifugal, silakan analisa, dicek dulu ya di Google atau di mana, silakan. Gaya sentrifugal itu gaya yang keluar dari hasil putaran benda. Misalkan
kita memutar suatu benda menggunakan benang, maka kalau benangnya kita lepas, maka benda itu akan terlempar. Nah, lemparan itulah yang terjadi dikarenakan gaya sentrifugal. Oke, ini adalah teknik yang dipakai oleh top atlet ya. Mungkin kalau ada yang menjadi atlet tidak dalam pembelajaran penjas, bisa di Popda atau O2SM atau apa, bisa untuk belajar teknik ini ya, supaya prestasinya semakin baik. Oke, cukup sekian mungkin dari penjelasan dari Pak Guru Penjasus Imam tentang materi atletik, khususnya cabang lempar tolak peluru ya, tolak peluru shotput.